Materi bahasa Indonesia kali ini yaitu mengikuti perjalanan sejarah sastra Indonesia. Periodisasi sastra Indonesia. Periodisasi sastra adalah pembabakan waktu tentang perkembangan sastra yang ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Selain itu, dikenal pula istilah angkatan sastra, yaitu penamaan untuk sekelompok sastrawan berdasarkan zamannya. Setiap angkatan dalam suatu periodisasi memiliki ciri-ciri tersendiri, baik dalam hal genre, isi, maupun aspek-aspek lainnya. Pembagian periodisasi sastra Indonesia terdiri dari: pertama, Angkatan Pujangga Lama. Kedua, Angkatan Sastra Melayu Lama. Ketiga, Angkatan Balai Pustaka. Keempat, Angkatan Pujangga Baru. Kelima, Angkatan tahun 1945. Keenam, Angkatan tahun 1950. Ketujuh, Angkatan tahun 1966. Kedelapan, Angkatan tahun 1980. Kesembilan, Angkatan Reformasi. Dan yang selanjutnya yaitu Angkatan tahun 2000-an sampai dengan sekarang. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang Angkatan Pujangga Lama. Latar belakang Angkatan Pujangga Lama. Pujangga Lama disebut pula dengan sastra klasik atau sastra tradisional, yaitu karya sastra yang tercipta dan berkembang sebelum masyarakatnya mengenal budaya tulis-menulis. Ciri-ciri Angkatan Pujangga Lama. Penyebaran karya sastra pada masa ini dilakukan secara lisan karena belum mengenal tulis-menulis. Nama pencipta karya sastra sudah tidak diketahui. Sering pula disebut dengan istilah anonim. Jenis-jenis karya Angkatan Pujangga Lama yaitu mantra, pantun, gurindam, fabel, legenda, cerita pelipur lara, dan cerita jenaka. Kedua, Angkatan Sastra Melayu Lama. Latar belakang Angkatan Sastra Melayu Lama. Angkatan Sastra Melayu Lama berkembang setelah masyarakatnya mengenal peradaban tulis-menulis, terutama karena pengaruh agama Hindu dan Islam. Ciri-ciri Angkatan Sastra Melayu Lama yaitu terdiri dari karya sastranya tidak sedikit pula yang berbentuk tulisan, atau istilah lainnya yaitu sudah mengenal dengan bentuk tertulis. Nama-nama pujangga atau sastrawannya juga sudah mulai dikenalkan. Ditandai dengan penggunaan ungkapan-ungkapan klise. Ciri selanjutnya yaitu jumlah kosakata yang digunakan dalam karya sastra Melayu Lama masih terbatas. Genre atau karya Angkatan Sastra Melayu Lama terdiri dari hikayat tentang Nabi Muhammad beserta keluarganya, hikayat pahlawan-pahlawan Islam, cerita tentang ajaran dan kepercayaan Islam, cerita-cerita fiktif, dan selanjutnya yaitu cerita-cerita mistik atau tasawuf.
Periodisasi selanjutnya yaitu Angkatan Balai Pustaka. Latar belakang Angkatan Balai Pustaka yaitu karya sastra Angkatan Balai Pustaka lahir pada periode tahun 1920-an. Disebut Angkatan Balai Pustaka karena karya-karyanya banyak yang diterbitkan oleh penerbit Balai Pustaka. Peran Balai Pustaka dalam memajukan perkembangan sastra Indonesia sangatlah besar. Ciri-ciri Angkatan Balai Pustaka. Temanya tentang kehidupan masyarakat sehari-hari atau masyarakat sentris, misalnya tentang adat, pekerjaan, dan persoalan rumah tangga. Telah mendapat pengaruh dari kesusastraan Barat. Hal tersebut tampak pada tema dan tokoh-tokohnya. Semua novel pada periode ini pengarangnya dinyatakan dengan sangat jelas. Contoh karya-karya yang muncul pada Angkatan Balai Pustaka yaitu novel Azab dan Sengsara karya Merari Siregar, novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz, novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli, dan contoh karya selanjutnya yaitu novel Asmara Jaya karya Adi Negoro. Periodisasi selanjutnya yaitu Angkatan Pujangga Baru. Latar belakang Angkatan Pujangga Baru yaitu Angkatan Pujangga Baru lahir sekitar tahun 1930 sampai dengan 1940-an. Nama tersebut diambil dari majalah sastra yang berjudul Pujangga Baru yang terbit pada tahun 1933. Pujangga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut. Ciri-ciri karya sastra pada masa Angkatan Pujangga Baru. Karya-karya pada periode ini mulai memancarkan jiwa yang dinamis, individualistis, dan tidak lagi mempersoalkan tradisi sebagai tema yang amat sentral. Semangat nasionalisme sudah semakin tinggi sehingga isu-isu yang diangkat dalam karya pada masa ini tidak lagi kental dengan warna kedaerahan. Berikut adalah contoh karya-karya Angkatan Pujangga Baru. Novel yang berjudul Di Bawah Lingkungan Ka'bah karya Hamka. Novel yang berjudul Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Syahbana. Kumpulan Sajak Gamelan Jiwa karya Armin Pen. Periode selanjutnya yaitu Angkatan 1945. Penjelasan latar belakang Angkatan 45 yaitu sebagai berikut. Periode Angkatan 45 disebut juga sebagai Angkatan Chairil Anwar karena perjuangan beliau yang sangat besar dalam melahirkan angkatan ini. Angkatan 45 disebut juga Angkatan Kemerdekaan karena dilahirkan saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Ciri-ciri Angkatan 45.
Karya-karyanya banyak bertema tentang perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia saat itu. Karyanya berbentuk prosa dan bentuk puisinya lebih bebas. Dalam hal penyajian karya-karyanya, lebih mementingkan isi daripada keindahan bahasa yang dipakai. Dan ciri selanjutnya yaitu bersifat realistis atau sering pula berarti berguna untuk masyarakat. Berikut adalah contoh karya-karya yang lahir pada angkatan 45. Kerikil Tajam karya Chairil Anwar. Tiga Menguak Takdir karya Asrul Sani, Rifai Apin, dan Chairil Anwar. Ateis karya Akadiat K. Miharja. Drama berjudul Suling karya Utui Tatang Sontani. Periode selanjutnya yaitu angkatan 50. Berikut ini adalah latar belakang lahirnya angkatan 50. Angkatan ini dikenal sebagai periode krisis sastra Indonesia. Pada masa ini pula, dunia sastra mengalami masa-masa suram, yaitu dengan kuatnya pengaruh-pengaruh partai politik ke dalamnya. Pada angkatan 50 ditandai dengan terbitnya majalah sastra Kisah Asuhan H.B. Jasmine. Berikut ini adalah ciri-ciri angkatan 50. Pada angkatan 50 ini yang lebih banyak berkembang adalah karya-karya sastra majalah seperti cerpen dan puisi-puisi balada. Tema-tema karya sastra yang dilahirkan banyak disusupi ideologi-ideologi tertentu. Berikut ini adalah contoh karya-karya angkatan 50. Puisi yang berjudul Balada Terbunuhnya Atmokarpo karya W.S. Rendra. Novel yang berjudul Keluarga Gerilya karya Pramudia Anantatur. Novel yang berjudul Jalan Tak Ada Ujung karya Mokhtar Lubis. Kumpulan sajak yang berjudul Surat Kertas Hijau karya Sitor Situmorang. Periode selanjutnya yaitu angkatan 66. Berikut ini adalah latar belakang angkatan 66. Nama angkatan 66 dicetuskan oleh H.B. Jasin melalui bukunya yang berjudul Angkatan 66. Munculnya angkatan 66 dilatar belakangi oleh maraknya penyelewengan kekuasaan oleh para pemimpin, korupsi merajalela, serta penangkapan terhadap orang-orang yang menentang pemerintahan. Ciri-ciri angkatan 66. Karya sastra yang lahir pada periode angkatan 66 ini lebih banyak yang berwarna protes terhadap keadaan sosial dan politik pemerintahan pada masa itu. Contoh karya-karya yang lahir pada angkatan 66. Malu Aku Jadi Orang Indonesia karya Taufik Ismail. Dukamu Abadi karya Sapardi Djoko Damono. Bila Malam Bertambah Malam karya Putu Wijaya. Dan contoh selanjutnya yaitu Ziarah karya Iwan Simatupang. Periode selanjutnya yaitu angkatan 70-an.
Latar belakang angkatan 70-an, dimulai tahun 70-an muncul karya-karya sastra yang lain dari karya sebelumnya. Kebanyakan karya tersebut tidak menekankan pada makna kata. Para kritikus menggolongkan karya-karya tersebut ke dalam jenis karya sastra kontemporer yang kemunculannya dipelopori oleh Soetardji Kolombahri. Ciri-ciri karya angkatan 70-an. Mulai munculnya karya sastra seperti puisi yang bersifat kontemporer. Semangat avant-garde dalam puisi-puisi pada angkatan ini sangat menonjol. Genre prosa banyak yang menyuarakan sastra daerah. Berikut ini adalah contoh-contoh karya angkatan 70-an. Puisi berjudul Tragedi Winka dan Sihka, karya Soetardji Kolombahri. Novel yang berjudul Upacara, karya Korrie Layun. Makrifat Daun, Daun Makrifat, karya Kunto Wijoyo. Dan contoh karya selanjutnya yaitu cerpen yang berjudul Suluk Awang-Awang, karya Kunto Wijoyo. Periode selanjutnya yaitu angkatan 80-an. Latar belakang angkatan 80-an dimulai saat memasuki dasawarsa pertama tahun 1980-an. Suara lokal dalam sastra Indonesia masih berkutat pada persoalan nilai tradisional dan modern. Karya sastra pada kurun waktu setelah tahun 1980 ditandai pula dengan munculnya sastrawan wanita yang menonjol. Ciri-ciri sastra angkatan 80-an. Tema-tema karya masih berkutat pada persoalan ritual, agama, dan kekerabatan. Banyaknya roman bertemakan percintaan. Tumbuh sastra beraliran pop remaja. Karya sastra tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan secara umum. Berikut ini adalah contoh karya-karya yang lahir pada angkatan 80-an. Trilogi Ronggeng Dukuh Paruh, karya Ahmad Tohari. Bako, karya Darman Munir. Serial Lupus, karya Hilman. Periode selanjutnya yaitu angkatan reformasi. Latar belakang lahirnya angkatan reformasi yaitu angkatan reformasi muncul bersamaan dengan peristiwa reformasi yang terjadi pada 1998. Angkatan reformasi ini ditandai dengan maraknya karya sastra berupa puisi, cerpen, dan novel yang bertema sosial politik khususnya seputar reformasi. Proses reformasi banyak melatar belakangi kelahiran karya-karya sastra. Berikut ini adalah ciri-ciri angkatan reformasi. Karya-karyanya bertema sosial politik mendominasi karya sastra baik berupa puisi, cerpen, maupun novel. Pada masa angkatan reformasi melahirkan sastrawan Soetardji Kolombahri, Ahmadun Yosi Hirvanda, dan Asep Jamjam Nur. Periode selanjutnya yaitu angkatan 2000. Penjelasan latar belakang lahirnya angkatan 2000 yaitu sebagai berikut. Angkatan 2000 ditandai oleh karya-karya yang cenderung berani dan vulgar. Sebagai bentuk perlawanan atas maraknya karya-karya yang vulgar,
dan novel-novel yang serba bebas ala remaja Amerika. Pada angkatan ini juga bermunculan fiksi-fiksi Islami. Dua kelompok mainstream sastra yang berbeda ideologi itu seakan berebut pembaca dan pengaruh terhadap perkembangan sastra Indonesia kontemporer. Ciri-ciri karya sastra yang lahir pada angkatan 2000-an yaitu temanya seputar remaja dan yang bersifat Islami cukup mendominasi. Contoh karya-karya yang lahir pada angkatan 2000 yaitu Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi, Sang Pemimpi karya Andrea Hirata, Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Dan contoh karya selanjutnya yaitu Saman karya Ayu Utami. Demikianlah materi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.